Sebuah kota di Gujarat, India, terdapat seorang pengusaha kaya yang bernama Disit Jariwala yang tinggal bersama istrinya dan anaknya yang masih kecil. Mereka tinggal di kawasan perumahan elit, dan pernikahan Jariwala bersama istrinya sudah berjalan selama 2 tahun. Namun pada tanggal 27 Juni 2016, sekitar jam 11 malam, Jariwala ditemukan tidak bernyawa di tempat kediamannya. Semua berawal dari sang istri yang melihat suaminya tergeletak di lantai dengan penuh luka. Melihat hal itu, sang istri langsung berteriak histeris, sehingga para tetangga yang mendengar mulai berdatangan, dan kejadian itu pun segera dilaporkan ke pihak kepolisian. Dan dalam kejadian itu, sang istri yang bernama Pelsi merupakan satu-satunya saksi atas kasus ini. Keesokan harinya, kasus itu banyak dimuat dalam media massa karena sang korban adalah seorang pengusaha yang besar dan dikenal sebagai orang yang baik. Dalam penyelidikan, polisi memeriksa seluruh bagian rumah Jariwala yang bertingkat 2, di mana jasad ditemukan di lantai, serta beberapa lemari dan kamar nampak berantakan, yang menunjukkan adanya kasus dengan motif pencurian. Di rumah itu, nyatanya hanya ada 3 penghuni, yaitu Disit Jariwala, sang istri, serta putri mereka yang masih berusia 1,5 tahun. Sehingga orang yang bisa dimintai informasi hanyalah sang istri, yang bernama Pelsi. Sayangnya, pasca kejadian itu, Pelsi terus-menerus menangis, hingga kondisi kesehatannya menurun dan harus mendapatkan perawatan. Oleh sebab itu, polisi tidak bisa menanyai Pelsi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian, polisi mencoba mencari informasi kepada para tetangga. Sayangnya, para tetangga juga tidak tahu tentang apa yang telah terjadi, hingga polisi tidak bisa menemukan informasi yang berarti, dan harus menunggu waktu sampai kondisi kesehatan Pelsi kembali membaik. Di sisi lain, kabar duka Jariwala membuat para kerabat mulai berdatangan, dan beruntung mereka juga ikut merawat Pelsi hingga kemudian. Setelah 4 hari berlalu, kondisi Pelsi mulai pulih. Mengetahui hal itu, polisi kemudian meminta informasi tentang kejadian di malam itu kepada Pelsi. Pelsi yang bersedia memberikan keterangan itu pun mulai menceritakan. Jika di malam itu, pada tanggal 27 Juni 2016, mereka sekeluarga pergi ke tempat kerabat mereka untuk makan malam di sana. Kemudian pada jam setengah 10 malam, keluarga itu kembali ke kediaman mereka. Pelsi berjalan naik ke lantai atas sambil menggendong putrinya, sedangkan Jariwala mengikuti di belakangnya. Namun tiba-tiba Jariwala teringat jika dia lupa memastikan lampu garasi, sehingga dia kembali turun ke bawah. Namun setelah kurang lebih 10 menit, Jariwala tidak kunjung kembali ke lantai atas. Pelsi yang menunggu mencoba memanggilnya, namun tidak ada jawaban. Merasa heran, Pelsi membaringkan putrinya dan kemudian berniat pergi ke bawah untuk memeriksa. Namun sebelum sempat melangkah jauh, Pelsi melihat 3 orang bertopeng masuk ke rumahnya dengan membawa senjata tajam, dan salah satu dari mereka nampak telah membekap suaminya dan mengancam dengan meletakkan senjata tajam di leher Jariwala. 2 pria bertopeng itu kemudian merampas perhiasan yang dikenakan oleh Pelsi. Kemudian Pelsi dimasukkan ke kamar mandi, lalu dikunci di dalam sana. Dari situ, akhirnya Pelsi tidak mengetahui lagi apa yang telah terjadi di luar sana. Yang dia dengar hanyalah suara keributan. Kurang lebih 1 jam lamanya, suara keributan itu kemudian menghilang. Pelsi pikir mungkin para perampok itu telah meninggalkan rumahnya. Oleh sebab itu, Pelsi mulai mendobrak pintu kamar mandi dan berhasil memecahkan pintu yang terbuat dari kaca. Dia pun segera keluar dan menemukan jasad suaminya yang sudah tidak bernyawa. Pelsi pun mulai menangis histeris, sehingga para tetangga pun akhirnya juga menyadari kejadian itu. Itulah cerita yang disampaikan oleh Pelsi. Polisi pun mulai menganalisa lebih dalam kasus ini, terlebih pada keterangan yang diberikan oleh Pelsi.
di mana para kepolisian menemukan beberapa kejanggalan. Yang pertama, Pelsi mengatakan jika Jariwala turun dan kembali ke garasi untuk mematikan lampu di bagian garasi mereka. Nyatanya lampu itu bisa dimatikan dari dalam rumah tanpa harus turun ke bawah. Dan yang kedua, polisi juga tidak menemukan jendela atau pintu yang rusak akibat para perampok yang masuk, yang mana kemungkinan jika perampok itu datang dibantu oleh orang yang tinggal di rumah tersebut. Yang ketiga, dari keterangan Pelsi, kasus itu diakibatkan oleh 3 orang perampok yang datang. Namun di TKP polisi mendapati jika kalung, ponsel, dan dompet Jariwala ditemukan utuh pada Jariwala yang terkapar. Yang mana jika para perampok datang dengan tujuan mencuri, tentunya mereka juga akan mengambil barang-barang berharga itu. Yang keempat, Pelsi juga sempat mengatakan tentang keributan antara perampok dan suaminya. Namun di TKP, Jariwala yang menggunakan kacamata, di mana kacamata miliknya tetap utuh. Padahal jika Jariwala sempat dipukuli oleh para perampok, maka tentu kacamata miliknya juga akan ikut pecah. Yang kelima, Pelsi mengatakan jika perampok itu berjumlah 3 orang. Nyatanya, setelah para polisi menganalisa CCTV, hanya ada 2 orang yang berjalan menuju ke kediaman Jariwala. Atas seluruh kejanggalan informasi dari Pelsi, polisi mengira jika Pelsi sedang berusaha menutupi suatu hal, hingga muncul kecurigaan jika Pelsi lah dalang sebenarnya dalam kasus ini. Setelah itu, polisi pun memburu 2 orang yang diduga terlibat dan berhasil menangkap mereka. Begitu juga dengan Pelsi yang dipanggil untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Salah satu pelaku bernama Suketu, dan dia diketahui memiliki kedekatan dengan Pelsi. Namun cinta mereka tidak mendapatkan restu dari pihak keluarga Pelsi, di mana Pelsi kemudian dijodohkan dengan Jariwala. Meski begitu, dikatakan jika Pelsi masih menjaga hubungannya dengan Suketu, di mana mereka terkadang saling bertemu. Lalu, mengapa Pelsi tidak bercerai saja dengan Jariwala? Ucap salah satu polisi yang bertanya. Pelsi mengatakan jika dia bercerai, maka dia tidak akan mendapatkan harta dari suaminya. Maka dari itu dia lebih memilih cara lain, dengan menghilangkan nyawa suaminya. Dengan begitu dia bisa bercerai sekaligus mendapatkan harta peninggalan suaminya. Oleh sebab itulah drama perampokan ini pun dijalankan. Dan akhirnya 2 pelaku dan Pelsi pun ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara. Namun setelah 3 tahun masa penahanan, ketiganya kembali dibebaskan. Hal ini disebabkan oleh pihak pengadilan yang mencabut hukuman mereka karena menganggap jika semua tuntutan masih terdapat banyak kurangnya bukti. Dan hingga kini, kasus ini pun masih belum diketahui tentang siapa pelaku yang sebenarnya. Dan kisah pun selesai. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa beri komentar, share, dan subscribe channel ini agar kalian bisa mendapatkan kisah lain dari sisi gelap kehidupan dunia. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, cerita, atau penyebutan nama. Akhir kata, sampai jumpa.